Saja kita dengarkan presentasi yang kedua ya dari Pak Mario Wijaya dari BIPO Indonesia. Silakan Pak Mario. Oke, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua dan sebelumnya juga terima kasih atas kesempatan yang diberikan dari Digitech Award, dari iTech. Salam hormat untuk Pak Irnanda selaku Chief dan juga Board of Jury dan juga para Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian yang saya hormati pada malam hari ini. Pada malam hari ini mungkin saya nggak terlalu serius ya, karena takutnya tadi habis kita buka gitu ya, habis makan ngantuk takutnya ya. Jadi sebenarnya yang saya mau sharingkan di sini cukup ringan, moga-moga bisa menjadi satu referensi untuk kita sama-sama belajar. Karena saya sendiri pun masih terus belajar tentunya. Ya, next. Oke, jadi kalau tadi mohon izin Bu Anik, saya pinjem kata-katanya ya. Kalau tak kenal maka tak sayang, ya. Jadi mungkin rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian juga mungkin belum kenal dengan BIPO. Ya, jadi BIPO ini memang kita adalah suatu organisasi yang bergerak di bidang consulting dan kita berfokus memang kepada digitalisasi dan juga provider untuk services di dunia HR atau di dunia human resource atau human capital. Ya, kita punya 3 main product. Yang pertama human capital management itu sendiri, lalu kita juga fokus dengan global payroll outsourcing, dan yang ketiga kita punya juga services untuk employer of record. Atau mungkin kalau di Indonesia ini kita biasa dengar istilah outsourcing lah, outsourcing karyawan gitu ya. Nah, apa yang menjadi unik dari BIPO, kita ini adalah one stop solution. Jadi mungkin kalau rekan-rekan ada yang misalnya memiliki kebutuhan dalam satu poin atau poin yang berbeda, segala sesuatu yang related dengan human capital dan impact-nya ke digitalisasi atau transformasi di dalam perusahaan, itu semua ada di BIPO. Dan BIPO sendiri adalah core value yang memang kita bawa dalam keseharian kita. Dan ini menjadi sangat penting yang ingin saya sharingkan juga. Jadi BIPO itu sebenarnya singkatan dari belonging, integrity, professionalism, dan openness. Oke, next. Ya, mungkin sebelumnya juga saya mau terima kasih banyak. Tadi Pak Irnanda sempat menyinggung mengenai BIPO di awal. In fact, kita adalah sekarang sudah perusahaan global, di mana teknologi yang dikembangkan oleh anak bangsa, kita lokasi kantor kita ada di APL Tower di Jakarta Barat. Kita mulai kecil sekali, waktu itu kita mulai hanya 4 orang, sekarang saya punya tim kurang lebih ada hampir 150 orang, dan saat ini kita sudah punya kantor cabang di 52 negara. Ya, jadi kita sudah beroperasi di 52 negara, dan saya sangat bangga sekali bahwa apa yang diproduksi atau apa yang dikerjakan oleh anak-anak bangsa ini sudah dapat membantu organisasi-organisasi di seluruh dunia saat ini. Ya, oke. Next. Nah, kalau ditanya kenapa BIPO harus mensupport innovation dan transformation terutama di dunia IT atau kita selalu bicara digitalisasi, kita bicara 4.0 dan lain-lain. Yang pertama kita tahu bahwa perubahan itu tidak terelakkan. Kita tahu pre-COVID dan ketika COVID atau pandemik itu sendiri hit us, dan saat ini post-COVID, ya, bahkan ekspektasi kita mungkin banyak sekali yang berbeda. Terutama bagaimana kita berkomunikasi satu sama yang lain, bagaimana ketika saat COVID yang namanya Zoom, Microsoft Teams dan teman-temannya itu meningkat, tetapi mungkin ketika kita lihat post-COVID ini, yang tadinya ekspektasi kita, oh mungkin akan drop lagi, tetapi ternyata tidak juga gitu. Jadi ada change of behavior. Dan ini akan terus berlanjut, ya. Yang kedua tentunya adalah kita berusaha memitigasi untuk falling behind the game. Kita tidak mau ketinggalan, ya. Orang-orang terus berlomba dan tadi luar biasa sekali juga sharing dari Bu Anik ya.
PT Pelni juga dengan segala kesulitannya ya, itu kita juga lihat memang it's very difficult ya, terutama buat rekan-rekan yang ada di laut ya Bu ya. Dan juga tentunya customer dari Pelni itu juga ya mungkin memang mereka yang mungkin masih belum cakap digital, kita bicara ya. Mungkin pakai QR aja belum bisa gitu ya mungkin. Nah itu memang challenge-challenge tersendiri. Tetapi harus kita lakukan bagaimanapun juga. Dan perubahan yang terjadi itu yang harus membuat kita termotivasi untuk tidak ketinggalan dalam perjalanan ini. Kemudian tentunya inovasi dan transformasi ini adalah bagian dari pembelajaran dan juga adaptasi. Kita tahu bahwa even dalam sebuah leadership forum dikatakan bahwa salah satu peran besar dalam sebuah leadership management adalah bagaimana sebuah organisasi dapat beradaptasi terhadap perubahan tersebut. As simple as bagaimana ketika misalnya kalau kita bicara dari konteks bisnis atau dari konteks IT saat ini. Kita tahu dulu bagaimana pertama kali mungkin handphone muncul ya. Saya yakin Bapak Ibu rekan-rekan semua tahu kita dulu kenal dengan yang namanya Nokia ya. Dan bagaimana Nokia akhirnya dikalahkan dengan BlackBerry dan BlackBerry akhirnya harus tunduk dengan Android. Dan kita nggak tahu saat ini 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan seperti apa. Ini pun sama seperti yang akan terjadi di banyak organisasi. Ketika kita menutup diri kita untuk belajar, ketika kita menutup diri kita untuk melihat dunia luar, maka saya pikir kita akan tertinggal. Ya. Kemudian tentunya we have to win the game, dan yang paling penting adalah we have to look at the future. Kita melihat masa depan, kita harus bisa bukan memprediksi, tetapi paling tidak mengkalkulasi, menghitung-hitung 3 tahun dari sekarang saya mau apa. Atau mungkin short term-nya 3 bulan dari sekarang saya mau apa. Ya. Oke, next. Oke, ini sedikit sharing saja mungkin apa yang saya lakukan di internal kita di BIPO. Karena tentunya BIPO ini kita grow dengan cukup pelan, ya boleh saya bilang cukup pelan. Tetapi ini menjadi salah satu memang strategi kita di internal. Yang pertama, empowerment through action dan juga collaboration. Jadi di sini artinya apa? Kita kita mempersiapkan diri untuk mereka melakukan kesalahan. Artinya apa? Kesalahan itu tidak boleh tidak terjadi. Tanpa kesalahan kita tidak akan pernah belajar. Bukan artinya kita harus selalu salah, ya. Tetapi memang itu menjadi bagian daripada kita belajar untuk melihat suatu hal dengan lebih baik lagi. Ya, terutama kita sebagai salah satu bisnis core kita adalah IT consulting juga. Tentunya banyak peran daripada konsultan-konsultan dan juga klien-klien kami, perusahaan-perusahaan besar yang memang menjadi referensi-referensi bagaimana kami harus bergerak. Nah, ini juga yang kedua, salah satu yang kita terapkan ada yang namanya 5S Kaizen methodology. Ya mungkin Bapak Ibu ada yang sudah pernah dengar, Kaizen itu salah satu core daripada value orang Jepang. Ya. Artinya sangat simple, improvement every day. Saya harus lebih baik 1% esok hari daripada saya hari ini dan juga kemarin. Dan itu terus dilakukan secara improvement continuously, tanpa berhenti. Nah, 5S ini sebenarnya banyak diterapkan di manufacturing. Ya, jadi kalau kita mungkin kalau Bapak Ibu pernah bekerja di manufacturing atau pernah berkolaborasi dengan mereka, banyak yang menerapkan namanya lean management system. Itu banyak menggunakan 5S ini. Tetapi kenapa ini saya gunakan di dalam organisasi internal BIPO? Karena saya melihat bagaimana sebuah perubahan yang tadi memang terus berjalan. Bahkan kalau kita lihat sekarang agak-agak unik ya Bapak Ibu ya. Kita tahu bahwa zaman dulu, ya mungkin sekitar 10 tahun lalu, yang namanya musim hujan itu biasanya ber-ber-ber, ya kan? Ini saya agak nyeleweng dikit nih, tapi ini analoginya. Ya, dulu September, Oktober, November, Desember, biasa sampai Januari, Februari lah. Kalau sekarang agak unik, musim panasnya udah bergeser, bahkan sampai minggu-minggu hari ini pun kita sudah masuk bulan April,
Kadang-kadang masih bisa hujan juga gitu ya, dengan cukup deras. Nah, ini suatu perubahan, walaupun ini kita berbicara di iklim, tapi ini juga mempengaruhi aktivitas kita dan juga mempengaruhi bagaimana orang-orang di sekitar kita di dalam organisasi berperan untuk melakukan perubahan itu juga. Ya, saya tambah 1 menit, Pak Mario. Siap, terima kasih Pak. Kemudian tentunya kita harus terus meningkatkan yang namanya konektivitas antar rekan. Ya, konektivitas tentunya dengan digitalisasi yang kita bawa di dalam internal kita, dengan teknologi yang kita kembangkan secara internal dan juga rapid, ini yang membawa kita bagaimana kita bisa terus terkoneksi di 52 negara yang saat ini kita beroperasi. Ya, oke, next. Nah, untuk eksternal sendiri ini sebenarnya lebih banyak ke arah bisnis kita. Kita memang start slow dengan below the line, dan kita accelerate dengan above the line. Ini strategi mungkin dari sisi sales dan marketing yang memang kita kembangkan. Dan yang paling penting adalah kita do our research dan kita develop accordingly, grow network, flourish the society, dan kita selalu jalankan yang namanya risk reward based analysis for every penny atau IDR yang kita spend. Nah, ini juga menjadi sangat penting. Jadi teknologi yang kita kembangkan, kita selalu melihat apa risikonya, apa rewardnya, dan bagaimana ini impact-nya terhadap society. Ya, oke, next. Oke, ini slide terakhir dari saya. Jadi what's next? Tentunya mungkin kita, walaupun kita banyak bergerak di bidang IT, yang mungkin sering kita lupakan adalah bagaimana kita engage dengan society. Bagaimana ketika kita selalu menghadapkan jari-jari kita dan mata kita ke laptop, ke handphone, tapi bagaimana kita bisa tetap terkomunikasi, membangun chemistry dengan sekitar kita. Dan yang kedua, saya ada sebut di sini namanya digitalization, recycling, dan upcycling. Mungkin ini part of change management. Mungkin Bapak Ibu pernah berpikir, ketika semua terdigitalisasi, ketika semua sudah tidak menggunakan paper, ketika bahkan mungkin di beberapa manufacturing orang-orang sudah mulai tergantikan oleh robot, then what we have to do? Apa yang perlu kita lakukan? Salah satunya adalah upcycling. Upcycling artinya bagaimana operator-operator di pabrik yang tadinya memang fungsinya sudah tergantikan oleh AI atau robot ataupun IoT dan lainnya, bisa tetap memiliki peran dan kontribusi di dalam masyarakat, dan yang lebih kecil lagi tentunya untuk kehidupan dia dan keluarganya sendiri. Ya. Dan ketiga, ini juga adalah salah satu core value kita di BIPO, kita punya kepercayaan to pay it forward. Artinya apa yang sudah kita dapat, apa yang telah kita terima, kita harus berikan dan kita harus kontribusikan. Mungkin demikian presentasi dari saya dan juga sharing dari saya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.